Kesehatan itu ada luar biasa itu. Tidak bisa dihargai dengan uang. Berapa saja tidak bisa. Dan sehat ini siapa yang memberi? Kesehatan itu adalah anugerah daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Manusia diciptakan hidup dan diberi kesehatan. Ada lahirnya, ada batinnya. Dua dimensi. Tidak boleh sehat badan saja. Badannya sinting, nanti rohaninya tidak bisa. Jadi harus dua-duanya. Sehat, lahir batin, segar. Saya mencoba ingat-ingat ini. Banyak itu sebetulnya. Tapi saya coba orientasi kepada tugas saja. Jadi pertama-tama saya menyadari bahwa Pak Harto memposisikan sebagai mandataris MPR meminta saya untuk membantu tugas Presiden secara keseluruhan di bidang perencanaan dan pelaksanaan WASRIK. WASRIK itu pengawasan dan pemeriksaan pembangunan nasional. Jadi tugas yang seperti ini sudah menjadi kebiasaan Pak Harto selama menjabat presiden. Karena waktu saya menjabat itu Pak Harto saya wapres yang ke-6. Jadi untuk wapres yang sebelumnya, dari yang kedua, ketiga, keempat, kelima, yang pertama Bung Hatta ya, nggak sebut. Mulai kedua saja, mulai Pak Sultan, kemudian Pak Adam Malik, Pak Umar, sampai Pak Darmono, dan saya. Tugas semacam ini senantiasa diminta Pak Harto dilaksanakan oleh Wapres selaku membantu beliau. Dan saya membagi tugas ini tentunya karena ini meliputi pelaksanaan dan perencanaan. Di dalam perencanaan kita dengan staf merencanakan kebijakan-kebijakan apa saja ya, yang akan dipakai di dalam pemeriksaan itu. Dan setelah ini ditemukan dan meliputi semua aspek kegiatan, baru kita laksanakan di seluruh wilayah Indonesia, di pusat dan di daerah. Oleh karena itu, cara kerja saya tentu 2,5 tahun itu saya pakai keliling Indonesia, ya, 2,5 tahun, masuk semua provinsi yang ada di Indonesia. Kemudian sisa berikutnya 2,5 tahun saya pakai untuk di pusat. Kesehatan itu ada luar biasa itu. Tidak bisa dihargai dengan uang. Berapa saja tidak bisa. Dan sehat ini siapa yang memberi? Kesehatan itu adalah anugerah daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Manusia diciptakan hidup dan diberi kesehatan. Ada lahirnya, ada batinnya. Dua dimensi. Tidak boleh sehat badan saja. Badannya sinting, nanti rohaninya tidak bisa. Jadi harus dua-duanya. Sehat, lahir batin, segar. Nah karena ini anugerah Tuhan, maka ini harus kita pelihara, Mbak. Ya, ini harus kita pelihara dengan baik. Jangan dimain-mainin kesehatan ini. Nah kalau Mbak tanya, apa rahasianya Pak Dri? Sampai saat ini ada prinsip-prinsip dalam kehidupan saya. Ya, yaitu pertama, saya memakai satu prinsip bersyukur. Apapun, ya, mulai bangun tidur saya bersyukur, saya mau tidur saya bersyukur. Arti bersyukur tahu ya, mengucap terima kasih kepada yang membuat hidup ini. Saya dikasih hidup. Nah,
Jangan lupa itu orang beragama. Bersyukurlah banyak-banyak. Dan yang kedua, kita upayakan prinsip-prinsip berusaha, ikhtiar. Bagaimana supaya kita bisa sehat. Tidak banyak makan duit untuk beli obat. Ya, tentunya ini saya pakai satu prinsip pertama, keseimbangan, Pak. Kita harus berada pada zero line namanya. Ya, kalau grafik itu jangan melonjak-lonjak. Ya, kalau grafik itu melonjak-lonjak gini, manusia nggak kuat. Itu sering kena shock, kena stroke, pecah kepalanya. Tapi kita pakai zero line itu garis yang lurus. Jadi kalau Mbak dapat kebahagiaan, tarik segera, sadar. Ya, positif 5, tarik ke negatif 5. Berapa itu? 0. Tapi sebaliknya kalau saudara mendapat sakit, susah kan? Taruhlah minus 10. Loh, jangan sakit, susah. Kalau sakit pun kita berusaha. Kalau orang Jawa bilang, loro enak. Loh, kok bisa Pak? Loro kok enak? Iya, karena sakitnya itu dia ikhlas, dia jalani, dia tidak menggerutu. Nah itu kalau Anda jatuh minus 10, kasih plus 10. Berapa itu? 0 lagi. Jadi hidup Anda carilah di garis 0 tadi. Itu garis keseimbangan. Keseimbangan itu harus dipraktekkan dalam kegiatan hidup. Apa itu? Mulai bekerja, bertugas ini, ya, beribadah, karena Anda beragama. Jangan lupa berolahraga, ya, kemudian istirahat. Istirahat itu relatif seperlunya, jangan mengada-ada. Ya, mentang-mentang kerja istirahatnya harus ke London, istirahat ke Paris, jangan. Istirahat yang proporsional saja. Yang penting ada rileks. Tapi kesemuanya ini harus diberikan konsumsi. Cara makan, ini penting. Manusia kalau masih muda dulu saya seperti Anda, wah bukan main itu nafsu makannya itu. Ya, kali ini kalau tidak dikontrol, tidak dikendalikan, sakit. Oleh karena itu, makanlah. Makan itu rezeki kita. Tapi ingat, makan ini harus terkendali. Ada suatu ajaran agamanya. Berhentilah makan sebelum kenyang. Jadi orang tidak boleh rakus. Berhenti makan sebelum kenyang. Jangan segini masih